Sukacita, damai sejahtera kiranya terus mengikuti hidup kita. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan nafas dan kehidupan oleh Tuhan. Kita bersukacita. Untuk itu mari kita mau bernyanyi, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ayo semua adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, memuji nama Tuhan. Kita angkatkan satu lagu pujian, yaitu dikepak-kepakkan sayapnya. Semuanya bikin gerakannya. Oke, kita mulai. Dimanapun saat ini berada, kita percaya walaupun di masa pandemi ini Tuhan tetap cinta kita, ya, baik anak-anak, baik orang tua, baik kakek nenek, baik yang hitam kulitnya, yang putih, yang keriting, yang lurus rambutnya, Tuhan semua cinta, ya. Untuk itu kita mau angkatkan satu lagu pujian berjudul Tuhan Cinta Semua Anak. Yesus
memasuki votum dan salam. Ibadah Baptita ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang selalu setia menemani kita. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Tuhan masih berikan nafas dan kehidupan. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan sediakan setiap hari bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah meninggikan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Sehingga saat ini pun kami mau memberikan waktu kami untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir Engkau di dalam ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkatkan satu lagu pujian yang berjudul Ku Buka Alkitab, Lalu Ku Baca. Oke, kita mau angkatkan lagu pujiannya. Semuanya kita bernyanyi dan buat gerakannya. Ya adik-adik ya, semangat. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di tanganku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di tanganku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 Oke, kita mau masuk firman Tuhan. Mama-mama, papa-papa, tolong dibuka Alkitabnya, yaitu kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 5. Siapkan ya mama-mama. Sebelum masuk firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kita gerakkan dululah badan kita. Mana jarinya? Ayo. Mana jari? Mana jari? Di sini. Di sini. Apa kabar kamu? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau tetap menemani kami. Tuhan, adik-adik kami sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan, dan sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari bahan Alkitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, di mana bertemakan
mau berbagi. Tuhan, kami percaya adik kami masih sangat kecil, tapi kami juga percaya Tuhan, kalau adik kami ini sudah dengar-dengaran di dalam mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi atau memuji Tuhan. Kami percaya firman yang akan hamba sampaikan pasti masuk ke dalam hati anak-anak kami. Urapi Kak Atik, berkati Kak Atik yang mau menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya kata-kata yang keluar dari mulut Kakak Atik adalah sebagian dari berkat-Mu saja Tuhan. Begitu juga Mama Papa yang mendampingi adik-adik. Tuhan yang selalu berkati kesehatannya, Tuhan yang selalu berkati rezekinya ya Bapak. Bapak, semua kembali kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Duduk manis adik-adik kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Atik bisa masuk ke dalam hati adik-adik kami, walaupun adik-adik kami ini masih sangat kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, Kak Atik mau membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 5. Begini bunyinya. Yesus memberi 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik di atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang, banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikarenakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti celai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia itu adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja,
ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Ati mau memutarkan video singkat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu, ada 5.000 orang laki-laki. Iya adik-adik, senang kan sudah melihat film tadi? Wah, filmnya seru ya adik-adik. Tuhan Yesus diikuti orang banyak sekali mendekati perayaan Paskah. Dan tiba waktunya untuk makan. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada muridnya menjawab, rotinya tidak ada persediaan. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ada seorang anak kecil membawa apa? 5 roti celek dan 2 ekor ikan. Nah, anak kecil tadi mau berbagi. Kenapa? Karena mereka itu anak kecil tadi tidak sayang dia punya roti atau ikan dibagikan. Akhirnya murid Yesus menyuruh mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan dari anak kecil tadi adik-adik. Roti itu dan ikan itu didoakan Tuhan Yesus, minta berkat dari Tuhan. Apa yang terjadi? Wah, mujizat terjadi adik-adik.
roti tadi dibagi-bagikan orang yang ada 5.000 tadi. Semua makan sampai kenyang. Semua berkecukupan. Dan murid-murid Yesus tadi disuruh Tuhan Yesus mengumpulkan sisanya. Ternyata adik-adik masih sisa berapa? Ayo mamanya bisikin kepada anak-anaknya tadi. Masih sisa berapa? 5? 10? Oh, ternyata masih sisa 12. 1 sama 2. Berarti sisa 12. 12 bakul. Iya adik-adik, di cerita tadi menggambarkan bahwa anak kecil tadi suka berbagi. Bagaimana dengan adik-adik adik yang di kelas Batika ini ya, yang masih kecil-kecil, masih netek, masih digendong-gendong mamanya sama papanya. Kalau sekolah minggu pun masih ditemani. Pasti mama sama papa sudah mengajari untuk berbagi kepada teman. Ayo, siapa yang suka berbagi tunjuk jari. Iya, ternyata adik-adik Kak Atik walaupun masih kecil tapi sudah mau berbagi kepada temannya. Berbagi dalam hal apa sih adik-adik? Kalau di sekolah minggu, waktu kita bertemu atau sebelum pandemi, berbaginya dalam hal apa adik-adik? Iya, berbagi makanan. Terus apa lagi? Berbagi minuman. Apa lagi? Berbagi mainan. Kalau temannya nggak punya, dipinjamin, nanti dipulangkan lagi. Untuk mama-mama, untuk papa-papahnya Kak Atik percaya adik-adik kami ini, apalagi di masa pandemik ini, kita akan lama ya di rumah ya adik-adik, stay at home, di rumah saja. Pasti mainan adik-adik semakin banyak, mamahnya mesti membeliin mainan. Nah, kalau di rumah bermain, kalau yang punya kakak, boleh kakaknya kalau minjam mainan dipinjamin. Ya adik-adik. Nah, ya untuk mama papahnya, Kak Atik cuma mengingatkan adik-adik kami, adik-adik kelas kecil ini masih kecil-kecil, masih digendong-gendong, masih netek sama mamahnya. Tapi ingat mama, ingat papa, adik kami ini seperti kertas putih ini. Tunggu dulu Kak Adik. Seperti kertas putih ini. Kalau mamah nyoret warna hitam, pasti hitam. Kalau mamah nyoret dengan warna merah, pasti merah. Jadi adik-adik kami ini masih seperti selembar kertas. Apa yang dicoret, apa yang dilukis di dalam kertas ini, itulah yang akan diikuti oleh adik-adik kami. Ya mama papa. Jadi kalau di rumah mama papa, apa yang mama papa perbuat pasti nanti diikuti oleh adik-adik kami. Yakin, Kak Adik percaya bahwa mama papa pasti mengajarkan yang terbaik untuk adik-adik kami. Apalagi kalau mama, kalau papa rajin mengantarkan anak-anak beribadah walaupun secara virtual, menemani, mendampingi anak-anak kami walaupun masih kecil digendong-gendong, pasti sudah dengar-dengaran firman Tuhan dan lagu-lagu pujian untuk memuji Tuhan. Kak Adik percaya kita bersama-sama mendidik anak kita
untuk lebih baik lagi. Begitu juga untuk adik-adik Kak Ati. Kalau mau berbagi, banyak loh manfaatnya. Apa saja? Disayang semua orang, disayang teman, disayang oleh mama papa. Kalau mama papa sayang, kalau teman-teman sayang, kalau semua orang sayang, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang melihat adik-adik suka berbagi. Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Apa tema kita hari ini? Suka berbagi. Oke, firman kita sampai di sini. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menemani kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sebagai orang tua, adik-adik kelas Batita telah diingatkan oleh Engkau ya Bapa, agar kami selaku orang tua mau mencontohkan atau mengajarkan kepada anak-anak kami ini untuk suka berbagi. Terima kasih Tuhan atas pengingatanmu atau peringatanmu kepada kami selaku orang tua. Ajari kami anak-anakmu ini ya Bapa, khususnya untuk mama papa, agar mau mengajari anak-anaknya suka berbagi dan memberi contoh di rumah, contoh yang terbaik untuk adik-adik kami ini semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak disebut anak Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau respon firman Tuhan, kita mau angkatkan satu lagu pujian, Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Kita mau masuk doa syafaat, doa Bapa kami, dan menerima berkat Tuhan. Mana tangannya adik-adik? Dua tangan saya yang kiri
jadikan satu, lalu ku berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau tetap menemani kami. Tuhan, dalam doa syafaat kami memohon kepada Engkau ya Bapa. Tuhan yang selalu berkati kesehatan adik-adik kami ini semua ya Bapa. Untuk adik-adik kami yang pada minggu ini tidak bisa bergabung untuk beribadah di dekat kami, Tuhan yang selalu berkati. Begitu juga adik-adik kami yang setia selalu ibadah minggu walaupun masih secara virtual melewati YouTube. Tuhan yang selalu tambahkan kesehatannya. Berkati adik-adik kami ini yang selalu rajin dan setia mendengarkan firman Tuhan walaupun masih secara virtual. Begitu juga Engkau berkati orang tuanya yang selalu setia mendampingi adik-adik kami ini untuk beribadah minggu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta kami, untuk pertua diaken kami, untuk pertua dan diaken emeritus kami, serta abang dan kakak guru kami Tuhan. Berkati setiap pelayanannya ya Tuhan, agar pelayanannya walaupun masih dijalankan secara virtual menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati kami, kesehatan kami ya Tuhan, agar kami di dalam minggu depan bisa bertemu kembali mengikuti ibadah minggu dengan semakin semangat Tuhan. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa Bapa kami seperti yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menemani kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa